Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang sangat indah. Allah izinkan kita kembali bersama-sama walaupun tidak bisa bertatap wajah, tapi paling tidak hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu secara online. Dan yang paling istimewa malam hari ini sudah hadir guru kita tercinta Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir guru kita Ustadz Qurtubi. Assalamualaikum Ustadz. Iya, baik. Baik Ustadz Abdul Somad, gimana kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Doa kami semua buat Ustadz dan keluarga semoga sehat selalu Ustadz. Ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, ini momen berharga buat kita di tengah keadaan kita yang sekarang tidak bisa luas bergerak, tapi Ustadz menyempatkan waktu. Kami berterima kasih banyak untuk Ustadz waktunya pada malam hari ini. Ustadz, boleh untuk langsung aja kita masuk ke tema yang sudah kita sepakati malam hari ini Ustadz ya. Jadi menyikapi Ramadan di saat wabah. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat musyawarah, tidak dapat saya sebut satu-satu. Yang terlihat gambarnya di sini, Mas Mas Riki, Mas Andi, Assalamualaikum. Dan yang lain-lain. Insya Allah kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan oleh para malaikat. Yang paling penting kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita tentang masalah Ramadan di saat corona ini sama saja seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah hitung-hitung itu ada 10 momen yang kita pasti selalunya berkumpul. Sementara sekarang kita nggak boleh berkumpul. Ada 10 momen Ramadan sampai akhir Ramadan kita akan berkumpul dan itu tidak dibolehkan berkumpul. Kita hanya sekarang boleh kumpul 1 meter jaraknya dan nggak boleh lebih dari 10 orang. Yang pertama, kita biasanya kumpul-kumpul menyambut bulan suci Ramadan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya, kita punya local wisdom. Kalau di Pekanbaru, di Riau, itu menyambut bulan suci Ramadan, orang berkumpul beramai-ramai, ada yang mandi beli mau ke tepi sungai. Maka pada tahun ini, kita tidak akan bisa lakukan itu. Kita tidak lagi bisa berkumpul, tapi itu tidak mengurangi Ramadan sedikit pun. Bahkan justru dengan adanya yang terjadi sekarang ini, malah dia mengurangi perbuatan dosa. Karena seringkali ustaz-ustaz berceramah, jangan nodai bulan Ramadan, sehari menjelang Ramadan, anak muda-mudi, bonceng-boncengan, tidak mahram. Acaranya menyambut Ramadan, tapi justru keyboard tunggal. Maka justru dengan adanya ini orang tidak boleh berkumpul, bapak-bapak polisi, tentara akan razia. Jadi momen yang pertama kumpul-kumpul menyambut Ramadan, kita tetap kumpul, tapi kumpul kita adalah streaming ngaji, kumpul kita adalah zikir, kumpul kita adalah menyenangkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Tidak ada hubung kait antara menyambut Ramadan dengan rukun puasa. Rukun, syarat, wajib tidak ada. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa, Ramadan tahun ini kurang asik, Ramadan tahun ini tidak disambut seperti biasa. Kita sambut dengan kesiapan mental, dengan kekuatan batin. Apalagi tiap malam ini kita streaming, dari mulai taubat, mujahadah, membahas tentang masalah khauf, malam ini tentang roja, besok masalah sedih. Itu semua adalah membangkitkan kesiapan mental. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti setelah masuk bulan suci Ramadan, kita akan kumpul lagi sholat tarawih. Lalu kemudian akan merasa berkecil hati di dalam hati, tidak bisa tarawih berkumpul bersama keluarga, tidak bisa ke masjid rame-rame, yang selama ini masjidnya sampai pakai tenda.
maka sesungguhnya itu tidak mengurangi semangat kita. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi Muhammad SAW sholat tarawih ke masjid itu 3 malam. Malam pertama Nabi datang ke Masjid Nabawi, sholat diikuti oleh jamaah. Malam kedua jamaah makin ramai. Malam ketiga jamaah melimpah ruah. Malam keempat Nabi tidak datang lagi. Nabi sholat di rumah. Besok pagi datang sahabat bertanya. Sebelum sahabat ngomong, Nabi berkata, aku tahu tadi malam kalian ramai-ramai berkumpul menunggu aku, tapi aku tidak datang. Kenapa engkau tidak datang ya Rasulullah? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku datang, nanti sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kamu. Padahal sholat tarawih tidak wajib. Oleh sebab itu jangan berkecil hati kita tidak bisa sholat tarawih ke masjid. Kita tidak meninggalkan masjid. Kita sedang melaksanakan sunnah pada saat ada wabah penyakit. Oleh sebab itu yang kedua ini jangan berkecil hati. Kita tetap bisa tarawih di rumah, bersama keluarga, bersama jamaah, bersama komunitas yang terbatas. Tetap kita jaga aturan negara, kita tetap jaga sunnah untuk tidak menggabungkan diri bersama orang yang terkontaminasi. Dan sahabat-sahabat, dokter, perawat di rumah sakit, selesai tugasnya, silakan sholat tarawih sendirian. Atau berdua, bertiga, berjamaah di musola rumah sakit. Nah ini masalah yang kedua. Yang ketiga, bahwa setelah sholat tarawih akan ada tadarus bersama baca Quran. Lalu kemudian Ramadan mungkin berbeda karena tidak boleh berkumpul bersama, lalu merasa berkecil hati, oh tahun ini kita nggak bisa tadarus bersama. Kita bisa tadarus bersama seperti yang kita lakukan malam ini, baca. Bedanya kita tidak satu majelis duduk, tapi kita tetap satu bacaan, tetap gambar kelihatan, tetap suara. Baca satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ada yang keliru, salah tajwidnya, idghamnya, qalqalahnya, ikhfa'nya, maka tetap bisa ditegur oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah kenapa begini, kenapa terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mengapa kita tidak mencoba menghidupkan lilin untuk mengusir gelap ini, tetap mengisi dengan aktivitas. Tadarus tidak terganggu, insya Allah. Yang keempat, bahwa setelah tadarus itu kita ada yang namanya malam-malam itu orang membangunkan. Wah, itu biasanya di stasiun televisi beberapa TV membangunkan orang sahur keliling-keliling. Tahun ini tidak akan ada lagi. Karena pasti akan dilarang oleh pihak berwajib. Sedangkan jam 11 malam saja di Pekanbaru jam 11 kepada semua warung-warung kopi pulang. Oleh sebab itu maka apakah ini mengurangi Ramadan kita? Tidak. Karena ini tidak ada hubung kait dengan rukun, syarat, wajib, sunnah. Oleh sebab itu kita tetap bangun sahur seperti biasa. Kita bisa call jamaah kita bisa ajak nanti jam sekian kita akan pertemuan, kita akan masing-masing menelpon grup. Jadi bedanya hanya saja kita tidak ada kontak fisik dekat, tapi hati kita dekat. Berapa banyak orang yang hatinya dekat, walaupun jaraknya jauh. Oleh sebab itu ini adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana kedekatan kita yang sesungguhnya. Yang kelima setelah orang bersahur biasanya sholat subuh ke masjid, pulang dari masjid mulailah muncul asmara subuh. Bahkan beberapa MUI provinsi mengeluarkan fatwa haram asmara subuh, bonceng-boncengan. Justru tahun ini tidak akan ada asmara subuh karena orang tidak ke masjid. Tapi kita tidak meninggalkan salat subuh, kita tetap salat subuh berjamaah, kita tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka poin yang kelima bahwa sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik ini semua. Tidak akan ada orang bonceng-boncengan pulang dari masjid pakai mukenanya diletakkan di tengkuk, laki-laki perempuan justru merusak Ramadan. Nah, ini artinya
Jangan pernah risau dengan kondisi seperti ini, karena di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu benci sesuatu wa huwa khairul lakum, itu baik bagi kamu. Asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru dijadikan Allah di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kacamata kita terlalu tipis untuk membaca hikmah-hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, biasanya kita ada acara iktikaf bersama. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Selama ini kita mencari jadwal, malam pertama di masjid ini Ustadz apa, malam ke-22 di masjid ini Ustadz apa, malam 23 di masjid ini Ustadz apa. Malam ini Ramadan tidak lagi ada itu. Apakah andai terjadi, kita tetap berharap bahwa suasana normal, tapi andai kita sudah siap mental, maka sesungguhnya tidak mengurangi Ramadan kita sedikit pun. Kenapa? Karena kita bisa laksanakan sholat tahajud di rumah. Sholat tahajud tidak disyaratkan. Pernah sholat tahajud dan datang menjadi makmum, pernah Nabi sholat tahajud tiba-tiba datang Abdullah ibnu Abbas, pernah. Oleh sebab itu maka tidak ada kendala untuk sholat tahajud, tetap seperti biasa. Yang ke masalah ini memang karena sepakat 3 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa iktikaf itu mesti di masjid. Dalam fikih masjid itu ada 2. Masjid yang di sana dilaksanakan sholat 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. 5 waktu, namanya masjid. Tapi ada masjid yang dilaksanakan satu lagi salat Jumat. Masjid ini disebut dengan masjid jami'. Syarat boleh iktikaf di 2 tempat, masjid dan masjid jami'. Masjid ada salat 5 waktu tapi tidak ada Jumat. Masjid jami' ada salat 5 waktu plus Jumat. Di tempat kita sekarang yang masjid itu surau, langgar, musola. Surau, langgar, musola boleh iktikaf. Masjid Agung, Masjid Islamic Center, masjid besar, masjid raya boleh iktikaf. Begitulah nampaknya kehebatan mazhab. Maliki tidak boleh iktikaf di luar masjid. Hambali tidak boleh. Syafi'i, tapi ada satu mazhab membolehkan iktikaf di musallal bait. Musola tempat bait di dalam rumah. Tentu tidak kita semua punya rumah besar yang ada ruang musolanya. Ada di dalam rumah, itu satu tempat khusus biasa tempat sholat. Maka menurut mazhab Hanafi boleh iktikaf di situ dan mendapat pahala itu. Makanya perbedaan mazhab ini bukan membuat kita menjadi bertentang berkelahi, tapi justru pada saat darurat, mazhab Hanafi, Maliki tidak ada, Syafi'i tidak ada, Hambali tidak ada, justru mazhab Hanafi ada. Jadi boleh kita pakai pendapat ini karena dalam keadaan darurat, maka kita tetap bisa iktikaf andai nanti di masjid tidak diperbolehkan. Yang ke-8, bahwa biasanya bayar zakat fitrah, kita ramai-ramai datang ke masjid. Saya bayarkan zakat fitrah saya tahun ini. Saya bayarkan zakat fitrah anak saya tahun ini. Saya bayarkan zakat fitrah pembantu saya tahun ini. Dilarang, kita tidak bisa beramai-ramai. Apakah pembayaran zakat fitrah itu mesti diserahkan sendiri? Bagaimana kalau tidak diserahkan? Menyerahkan zakat fitrah, menyebutkan niat akadnya, hukumnya sunnah, hukum bukan syarat. Makanya ada orang membayar zakat melalui Basnas, melalui website. Boleh, bisa. Oleh sebab itu jangan sampai merasa terganggu tentang teknis pembayaran zakat kita. Yang ke-9, tentang masalah takbir. Walitukmilul
Ramadan 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kamu sesuai dengan petunjuk hidayah dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama ini takbir itu ramai-ramai di jalan, lepas oleh bupati, keliling jalan. Lalu kemudian kita tetap berharap seperti itu. Andai terjadi tidak seperti itu, apakah berkurang kemuliaan malam Idul Fitri? Tidak. Karena takbir tidak mesti di jalan, takbir tidak mesti ramai-ramai. Kita di rumah masing-masing. Yang duduk di rumah takbir. Ibu-ibu yang menyiapkan kue-kue untuk besok pagi sambil masak opor ayam, sambil masak ketupat, masih bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah, agungkan Allah. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan bertakbir itu kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Yang terakhir, yang ke-10. Bagaimana dengan sholat Idul Fitri? Kita tetap berharap kita bisa sholat Idul Fitri. Tapi andai, karena nanti saya diminta temanya bagaimana melewati ini andai terjadi, fikih khusus, maka saya sudah carikan referensi dari para ulama. Kita sekarang tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Sementara sholat Idul Fitri, adakah mazhab yang mengatakan boleh kurang dari 10 orang? Inna salatal idi, sesungguhnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, 1 orang imam. Wa salasatun mu'tamin, 3 orang makmum. Imam depan, 3 makmum di belakang. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 orang itu sudah lebih dari batas minimal jamak. Dalam bahasa Arab 1 mufrad, tunggal, 2 musanna, 3 jamak. Maka lebih dari 3 sudah bisa. Menurut pendapat siapa? 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar mengatakan boleh. Dalam keadaan ini maka kita bisa mengambil pendapat mazhab para ulama. Tapi bagaimana dengan mazhab Syafi'i, Ustaz? La tan'aqidu, tidak sah salat bi aqalli, kalau kurang min 40 rajulan, mesti 40 orang. Mazhab Syafi'i sama seperti salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, 40 orang. Kurang dari 40 orang enggak bisa. Saya enggak mau pakai pendapat mazhab Hanafi yang kurang dari lebih dari 4 bisa. Bagaimana kalau saya ikut mazhab Syafi'i? Andai engkau pakai mazhab Syafi'i pun, engkau tetap bisa sholat sendirian. Mana ada sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian? Nih, dengar baik-baik. Imam Al-Muzani meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Um. Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Al-Um artinya induk segala kitab. Wa yusallil aidaini al-munfaridu, boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian, di baitihi, di rumah, wal musafir, orang yang musafir di jalan sendirian sholat Id, wal abdu, seorang budak hamba sahaya, wal mar'atu, seorang perempuan, anaknya pergi, suaminya pergi, dia sendirian sholat di rumah tanpa khutbah. Apakah berjamaah itu rukun syarat? Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wal muradu annahu yustahabbul jama'atu fiha, berjamaah beramai-ramai itu dianjurkan. Wa innaha la tajibu ittifaqan, tidak wajib. Jadi kalau mau pilih pendapat Imam Hanafi, 4 orang cukup. Komunitas kami Pak Ustadz ada 20, belum tentu dapat izin. Kami ada di rumah 4 orang, 5 orang, silakan. Satu khotib, saya nggak pandai khutbah Pak Ustaz. Khutbah itu rukunnya cuman 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3 Al-Qur'an, alladzina amanu taqullah. Enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu doa wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah.
Takwalah kepada Allah. Yang kelima doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Dua khutbah menurut mazhab Syafi'i. Jadi Idul Fitri secara hukum fikih kita melalui Ramadan dan Syawal semuanya clear. Kita tetap masih seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka kita hendaknya tetap insya Allah. Itulah 10 kondisi yang saya amati akan kita lalui dan kita insya Allah akan bisa melewatinya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya kembalikan ke Mas Dude, Ketua Musyawarah. Oke, jazakallah khair Ustadz Abu Somad untuk penjelasannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Ini sekarang Ustadz mohon izin kita buka forum tanya jawab ya Ustadz. Boleh Ustadz? Allah. Boleh, yang pertama ini ada Rizal. Kayaknya mau nanya nih Rizal. Silakan Rizal. Ada yang bertanya Rizal? Mute-nya dibuka dulu. Yes. Silakan Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi niatnya pengen nanya soal itikaf sih. Cuman alhamdulillah dari 10 tema, dari 10 bahasan yang antum tadi ceritain, ya alhamdulillah sudah mengerti sih. Tadi pada saat sebelum mulai pertanyaan yang pengen ditanyain banget soal itikaf sebenarnya. Karena kan kalau itikaf kan harus di masjid. Nah, cuman mungkin ini Ustaz. Tadi antum kan bilang ada apa? Musola bait ya? Apa tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Musola bait. Musola tempat sholat yang ada di rumah. Nah, kalau keadaannya misalnya rumahnya itu ya ruang tamu di situ, ya tempat tidur di situ, ya dapurnya di situ, kan tidak ada tempat khusus untuk sholat tuh Ustaz. Jadi ya. Itu gimana tuh Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat posisi sholat di ruang yang tidak kita khusus. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu ke rumah seorang sahabat. Lalu kemudian ketika sampai di rumah seorang sahabat bertanya, "Aina turidu an?" Di manakah kamu mau saya rumah? Di sudut itu dinding. Lalu Nabi sholat di situ. Bekas tempat sujud Nabi itulah dijadikan tempat dia sholat dan keluarga. Oleh sebab itu kita cari di ruang tamu di rumah kita di pojok yang langsung ke dinding arah kiblat, gelar sajadah di situ, dilaksanakanlah di sana i'tikaf, karena itu dianggap sebagai musolla al-bait, tempat sholat di dalam rumah, seperti yang Muhammad sallallahu alaihi. Baik, Ustadz, ada yang kedua ini Dedi ya. Dedi mau nanya, Bro Dedi? Mute-nya di itu dulu, Bro. Unmute dulu mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, mau bertanya Ustaz, di kampung saya itu kan ada kebiasaan yang namanya nisfu akhlak, yaitu kalau dibilangnya di sini orang sini bilangnya ganti buku, gitu, biar buku catatannya yang baru. Di sini kerja ganti buku, gitu, biar buku catatannya yang baru. Terus sambil makan dong. Maksudnya setiap kali baca Yasin itu ada permintaan doa-doa, doa dan lain-lain sebagainya gitu. Terus ada banyak kawan-kawan yang di luar juga bilang itu nggak ada tuntunannya. Itu sebenarnya ya, sendiri itu tidak benar. Kita pengalaman Ustaz kalau itu. Signalnya Agak keputus ya? ya audionya agak putus sih. Ya.
Putus ya suaranya. Yang lain dulu mungkin. Oke, Ustadz, tadi pertanyaan dari Dedi kayaknya kurang jelas, nanti kita ulang lagi. Ya. Silakan. Udah jelas, Dedi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Afwan, tadi suaranya nggak bagus ya? Iya, kurang jelas suaranya. Afwan, Diulang lagi, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya ulang Ustadz. Jadi di kebiasaan di tempat kita itu ada Nisfu Sya'ban yang guru-guru kita ngajarin untuk membaca Yasin 3 kali. Karena Nisfu itu sebagai pengganti buku gitu kalau bahasa orang sini bilangnya gitu. Dan Nisfu Sya'ban itu adalah seperti qobliyah sebelum zuhur untuk menghadapi zuhur sendiri yang Ramadannya itu zuhur gitu. Misalnya kayak gitu Ustadz. Terus ada sebagian dari yang teman-teman bilang itu nggak ada tuntunannya katanya. Apakah itu masih boleh dilaksanakan atau bagaimana Ustadz, dan sejarah Nisfu itu sendiri kalau boleh ada ilmunya mohon di-share Ustadz. Jazakallah khair. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu kita sudah bedah buku ini. Baca dari awal sampai akhir. Syadzarat fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban. Ditulis oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluk, Mufti Mesir dulu. Sudah kita bahas dalil-dalilnya. Apakah malam nisfu Sya'ban itu betul ganti buku segala macam? Mudah, tonton. Adapun tentang membaca Yasin pada halaman 28. Taqra'u ba'da salatil maghrib. Baca setelah salat maghrib. Besok 14 Sya'ban, tanggal 8 April, habis salat maghrib besok, baca setelah salat maghrib surat Yasin. Salasa marratin, 3 kali. Al-ula, baca yang pertama biniyati tulil umri, niatnya panjang umur. Wasaniyati, baca yang kedua biniyati daf'il bala, supaya dijauhkan dari bala, termasuk sekarang musibah corona ini. Wasalisa, yang ketiga biniyatil istighna 'anil nas, niat supaya mapan, tidak bersandar kepada manusia, supaya independen, jangan sampai hidup kita didikte orang. Setelah itu berdoa. Insya Allah kalau bacanya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, habis maghrib ke isya 45 menit, tembus 3 kali dan baca doa. Habis isya kita tetap besok streaming, insya Allah. Allah. Baik. Ustadz, ini Jazakallah khair Ustadz. Baik. Mario mau tanya, Mario? Itu dari Anissa Teresia Pardede aja udah nulis dari tadi duluan. Oh, itu dulu ya. Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi lewat chat, jadi saya bacakan aja Ustadz ya. Boleh. Afwan boleh tanya, kalau misalkan orang tua minta kita buka bersama dalam kondisi pandemik seperti ini, padahal kami tinggal di zona merah yang mungkin bisa menjadi mudarat jika memaksakan datang ke rumah orang tua. Baiknya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, eyang-eyang. Kami sadar bahwa kalian sayang pada anak, pada menantu, pada cucu-cucu. Tapi ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu kadang membuat tuli dan buta. Tuli sehingga tidak lagi mendengar apa kata dokter-dokter dan perawat-perawat yang sudah terpapar, bahkan mereka sudah meninggal sebagai syahid. Apa kata pesan dokter-dokter itu? Orang tua paling rentan, orang tua paling lemah imunnya. Oleh sebab itu anak kalian sayang pada kalian. Mereka sayang tapi tidak dengan ikut buka bersama. Karena mereka sadar mereka tinggal di zona merah. Bisa saja saat berhenti di jalan tangan mereka menyentuh. Lalu sampai ke rumah tubuh mereka kuat karena mereka masih muda. Oleh sebab itu pahamilah.
bahwa kebersamaan tidak hanya dengan kedekatan fisik, tapi kebersamaan munajatmu di tengah malam, doakan anak-anak, doakan menantu, doakan cucu-cucu. Nah, saya paham sulit bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk bicara seperti itu orang tua. Tapi tinggal mereka. Mudah-mudahan mereka mau menerima. Kalaupun mereka mau, somat saja. Oke, baik. Ya Ustadz, sudah kami tangkap tadi Ustadz jawabannya. Sekarang Mario. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama karena barusan tadi waktu pas lagi awal kajian dimulai, saya mohon maaf sempat izin sebentar, ternyata anak kami yang pertama itu di rumah neneknya, itu salah satu orang di rumahnya ada yang orang tuanya baru saja wafat karena COVID. Situasinya sekarang anaknya yang tinggal di rumah situ, pengurusnya gitu ya, itu sekarang menjadi orang yang dalam pantauan gitu kan ya gitu. Nah, sementara salah satu anak kami sekarang sedang ada di sana gitu. Di mana dalam 1 atau 2 pekan ini kami akan insya Allah lagi menunggu kelahiran anak yang berikutnya. Situasinya baiknya bagaimana Ustaz ya? Ada lahiran, ada Ramadan, ada mohon maaf Ustaz, saya juga jadi bingung bertanya karena memang situasinya baru banget datang pas kita tadi baru mulai kajian. Memang kurang lebih sama tadi. Tapi mungkin kalau saja antum berkenan boleh tolong diulang sedikit Ustaz, karena pas bagian terakhir tadi agak hilang suaranya tadi. Itu aja saya rasa Ustaz. Afwan. Jazakallah khair sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kasih sayang antara seorang ibu dengan seorang anak, dengan menantu, dengan cucu, mau duduk bersama, mau kumpul bersama, mau buka bersama, mau sahur bersama, etika bersama. Tapi juga kita diajarkan tidak hanya kasih sayang di hati, kita juga diajarkan rasionalitas akal pikiran. Dalam Islam diajarkan kalau ada 2 mudarat, yang satu lebih tinggi, lebih berat resikonya, yang satu lebih ringan, maka kita disuruh untuk memilih yang lebih ringan. Akhafud dararain. Berpisah jauh itu mudarat, seolah-olah silaturahim seperti putus. Tapi mendekat maka ada mudarat yang besar. Apa kata Allah? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan. Dengan penuh kesadaran anakmu ke rumah orang tuamu yang dua-duanya rentan. Anak kecil rentan, orang tua rentan. Kasih sayang yang hanya memperturutkan cinta buta tanpa rasionalitas akal. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Firra minal majzum. Larilah engkau dari penyakit menular. Firaraka minal asad. Seperti larinya engkau dari seekor singa. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau kamu dengar ada suatu wabah di suatu daerah, la taqdimu ilaihim. Jangan datang. Haram hukumnya datang. Kalau kamu sedang berada di suatu tempat dan di situ zona merah, banyak terkontaminasi wabah, la takhruju firaram minhum. Jangan lari dari tempat itu karena melarikan diri. Jangan keluar dari tempat itu karena melarikan diri. Oleh sebab itu maka perhatikanlah baik-baik. Kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku ini, ya ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf kacau balau. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Yang selamat orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Tapi sunnah itu kita buka bersama, sunnah itu silaturahim, sunnah itu berbakti kepada orang tua. Betul. Tapi sunnah Rasul juga untuk menjaga kita dari kematian. Sunnah juga mengajarkan kita untuk melockdown diri, melockdown keluarga. Sunnah juga untuk memilih mudarat teringan di antara mudarat yang terberat. Sudah saya sampaikan,
Tinggal kirimkan videonya ke orang tua. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan orang tuanya paham. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Kalau boleh ada pertanyaan kedua yang tidak harus dijawab langsung, Ustaz, minta titip nama anak laki-laki, Ustaz. Masih ada 2 minggu, insya Allah, Ustaz. Deadline-nya. Kalau tidak berkeberatan, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Ustaz. Oke. Ini yang berikutnya ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Razi. Razi, silakan Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, afwan Ustadz, Ana mau tanya. Di keluarga banyak jadi pertanyaan ketika kita buka puasa, pembacaan Dhahabadzoma wa batalatil uru wa syabatil ajru insya Allah itu ketika sudah makan korma atau sebelum makan kormanya, Ustadz. Itu sih Ustadz, sering jadi perdebatan di antara keluarga perihal itu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Dhahabal haus sudah hilang. Dhahabal dhamahu haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu urat-urat basah. Wa thabatal ajru balasan pahala sudah diberikan. Jadi korma dalam piring terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil satu, Bismillah. Makan. Kita dulu makan, setelah minum 3 teguk air, Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berikutnya Ustaz, Chan Calvin mau tanya. Silakan Chan Calvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Chan Calvin, saya mau nanya Ustaz. Jadi mungkin tadi Ustaz sempat menjelaskan ada 10 ibadah yang mungkin biasa dilakukan di bulan Ramadan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan keringanan karena adanya uzur ini gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah ya mungkin selain ini banyak teman-teman di sini yang suka melaksanakan yang namanya sholat syuruk, Ustadz. Dan saya pernah dengar hadisnya, barang siapa sholat pagi secara subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai kemudian waktu terbit matahari, dan akhirnya dia melakukan sholat 2 rakaat, maka sepertinya pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Nah, itu dulu saya pernah dengar katanya ini cuma bisa dilakukan di masjid, Ustadz. Nah, karena adanya uzur seperti ini, apakah bisa dilakukan di rumah juga kah, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita alami ini adalah belum tentu dialami oleh bapak kita, belum tentu dialami oleh kakek kita. Tsunami pernah terjadi, tapi satu daerah kawasan saja. Influenza pernah terjadi, tapi penyebarannya masif ini. Oleh sebab itu ini darurat amat sangat tingkat tinggi. Nah, karena darurat tingkat tinggi, maka kemudahan idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu masalah itu menyempit, hukum melapang, diberikan Allah keringanan. Maka kalau i'tikaf dipakai pendapat lama yang paling bawah, yaitu musallal bait, maka kita ingin mendapatkan sholat isyraq juga kita laksanakan. Kalau boleh di musallal bait i'tikaf yang lama 10 hari 10 malam boleh di musalla al-bait, musalla di rumah, maka sholat isyraq yang hanya 1 jam dari sejak subuh sampai terbit matahari lewat 15 menit, hanya sekitar 1 jam 1/4 menit, 75 menit, maka itu dibenarkan juga di dalam musalla al-bait.
Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di musholal bait. Summa qa'ada yadhkurullah. Hatta tulu'an syams, sampai terbit matahari. Summa yusolli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Sempurna. Apa dalilnya? Qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Kalau i'tikaf yang 10 hari 10 malam dibenarkan oleh mazhab Hanafi di musallal bait, maka dikiaskan sholat sunat isyraq yang disyaratkan di masjid seperti i'tikaf yang lebih ringan dari i'tikaf pun dibenarkan juga di musallal bait. Jadi tidak ada halangan Ramadan kita tahun ini, kita tetap ceria, kita tetap happy, kita tetap bahagia, kita tetap bersemangat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, ini berikutnya ini Mas Adrian. Mas Adrian, silakan Mas Adrian. Mas Adrian? Oh, udah ada di chat ya? Dek, bisa dengar, Dek? Oke, silakan Mas. Ya, Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yang tersayang. Waalaikumsalam. Ya, afwan Ustadz, beberapa waktu yang lalu kita seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kabar dan himbauan langsung dari Menteri Agama untuk mempercepat pembayaran zakat, baik mal maupun juga zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Sebenarnya bagaimana hukumnya Ustadz? Karena sepengetahuan saya yang fakir ilmu ini, untuk khususnya pembayaran zakat fitrah itu ada waktunya. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dulu zakat mal. Zakat mal yang umumnya kita adalah gaji pendapatan bulanan, maka jawazu ta'jiliz zakah qabla awaniha. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Sifat. Jawazu ta'jiliz zakah qabla awaniha. Boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya. Misalnya dia sampai nisabnya pada tanggal 1 lalu yang kedua zakat fitrah Maradon Tibali boleh Bentira Mare Tiba 2 waktu. Azan maghrib masuk jam. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah 1 Ramadan, 11 Ramadan, 10 Ramadan, 25 Ramadan, maka hukumnya boleh. Yang penting Idul Fitri ini ngemis minta
jamaah untuk membayar zakat ataupun bersedekah, kami tadi bagi 3 kali pembagian. 10 April, 10 Mei, 10 Juni. 10 April persiapan menyambut Ramadan, 10 Mei persiapan menyambut Idul Fitri, 10 Juni persiapan mana tahu ini berkelanjutan. Buat paket 10 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak. Yang punya kemampuan mau di berapa paket, kita hantarkan ke rumah saudara kita yang kurang mampu. Ini yang bisa kita lakukan. Zakat bisa juga dalam bentuk sedekah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya Mas Ipo ya. Silakan Mas Ipo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Barusan dapat salam Ustaz dari Imam Samsi Ali dari New York. Waalaikumsalam. Salam kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, langsung aja. Ini terus terang di lingkungan saya, di kompleks saya lumayan rawan. Yang meninggal sudah ada, yang PDP udah beberapa. Bahkan yang di rumah ada, yang di rumah sakit juga ada. Dan di kalangan mitra-mitra saya juga, teman-teman saya juga udah ada yang kena. Saya ringkas saja, kalau boleh minta semangat dari Ustadz gitu ya, biar mereka besok dengar atau malam ini dengar untuk apa ya, nasihat dari Ustadz, semangat dari Ustadz. Mudah-mudahan mereka nanti tetap ini ya, tetap optimis, tetap semangat gitu Ustadz. Mungkin kalau Ustadz yang langsung menyampaikan, mereka akan lebih naik lagi semangatnya Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan Mas Ipo di komplek perumahan, di tempat bekerja, dimanapun berada, jamaah secara umum di seluruh Indonesia. Pertama, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di bumi ini, gempa bumi, virus, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, wala fi anfusikum, atau yang terjadi pada dirimu, sakit, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam semesta. Allah pertama kali menciptakan qalam, pena. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Lalu apa kata Allah? Ya qalam uktub, wahai pena tulis. Maka pena menulis 50,000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena sudah menulis di lauhil mahfuz. Tidak akan mungkin salah tulis. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Yakinkan itu dalam diri. Yang kedua, lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya dan ajalnya penuh. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya full, orang tidak akan mati. Berapa banyak orang mati bunuh diri? Tidak mati. Berapa banyak orang yang disangka tidak mati? Mati. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan ini. Yang ketiga, apa itu iman ya Rasulullah? Antum minabillah, beriman kau bahwa Allah itu ada mengatur hidupmu, wa malaikatihi, ada malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, ada takdir baik, ada takdir buruk. 4. Andai mati juga, mati syahid. Apa yang ditakutkan? Andai sakit, sakitnya menghapus dosa, mengangkat derajat. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, duri menusuk tapak kaki,
Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. 5. Kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Jaga jarak 1 meter, kurangi kontak, lockdownkan diri, duduk di rumah, banyak berzikir berdoa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kita banyak beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang setan berbisik dalam hati, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usir bisikan setan itu dengan afdhalul zikri, seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di mulut, la ilaha di hati. Usir itu semua. Saudara yang sakit, saudara yang sendirian, terpuruk, down, perawat yang ada di rumah sakit, bapak-bapak, ibu dokter, bangkitkan semangatmu. Kau tidak sendirian. Bersamamu ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang menolong Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah dulu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kau hanya berdua di ruangan itu, wallahu salisuhuma, ada Allah yang ketiga. La taqab, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau dia menyebut aku, kalau dia mengingat aku akan senantiasa bersama dengan dia. Yakinlah kebersamaan Allah dengan kita. Hidup ini hanya menumpang di bawah pohon kayu yang rindang, sementara matahari panas terik, teduh, sampai teduh kita pun akan berlalu. Wallahu a'lam. Baik. Oke Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ini karena waktu nih Ustadz, jadi pertanyaan terakhir nih Ustadz dari akhwat Mbak Rista Verina. Saya bacakan ini Ustadz karena lewat chat ini. Afwan mau bertanya, apakah bisa anak laki-laki yang berusia 11 tahun namun belum balik tapi bacaan sholatnya dan hafalannya sudah baik menjadi imam sholat tarawih di rumah untuk ibu dan neneknya, mengingat di rumah tidak ada laki-laki balik yang tinggal di rumah itu? Silakan Ustaz. Suatu ketika sahabat perempuan menyuruh imam itu menutup, maaf, beribu maaf. Sahabat perempuan zaman Nabi menyuruh imam itu menutup celananya melorot. Celananya turun ke belakang, ke bawah. Kata makmum itu perempuan, apa enggak ada yang bisa nutup belakang imam itu supaya naik celananya ke atas? Berapa umur imam itu? 7 tahun. Imamnya umur 7 tahun. Hafalan Qur'annya banyak. Pertama syaratnya, sholat sunat. Nanti sholat tarawih, sholat witir, bisa. Yang kedua, kalau di Sumatera mungkin tidak bisa, karena di Sumatera orang baru sunat khitan liburan taman SD ke SMP. Tapi di Jawa kan, di Jakarta cepat khitannya. Kalau dia sudah khitan, walaupun dia belum akil balik, 7 tahun. Apalagi dia sekarang sudah 11 tahun. Bacaannya bagus, sudah khitan, suci, wudunya sempurna, maju jadi imam tarawih. Apalagi anak-anak kita sekarang hafal 1 juz, 2 juz. Nah ini bagus sekali, memotivasi mereka. Nah jadi boleh jadi imam kesimpulannya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, sudah khitan, wudunya benar, toharohnya benar, maka itu pernah terjadi dulu pada zaman sahabat, umur imam 7 tahun. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz, ini Ari Untung mau tanya nih Ustaz. Silakan Ari. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz kita ini. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan dan juga jodoh ya. Semoga Ustaz kita ini selalu sehat dan panjang umur, masya Allah. Ustaz, sekaligus ini Ustaz, berhubung bulan ini bulan Sya'ban Ustaz kan ya. Jadi katanya bulan ini bulan yang diangkatnya pahala. Nah, berhubung besok itu pertengahan bulan, yang hitungannya kalau nggak salah
Ayamul Bid kalau nggak salah besok ya. Kalau kita puasa 3 hari ini, itu kira-kira imbalan pahalanya apa Ustaz? Sekali ngingetin teman-teman, mungkin kalau jika memang bermanfaat bisa mulai malam ini bisa sahur. Nah, kemudian kan kalau puasa sunnah itu kita misalnya lupa sahur, tapi belum makan dan minum, paginya bisa tinggal langsung niat, langsung bisa puasa. Nah, masalahnya tadi saya itu niat puasa, sahur sekadarnya gitu. Tapi pas paginya ketika syuting disuguhin teh, saya seruput Ustaz. Gitu. Disitulah mulai terjadi kegalauan, saya tatap-tatapan sama tehnya kayak ada yang salah gitu ya. Gitu. Saya baru ingat kalau saya puasa gitu. Nah, kalau untuk sunnah itu kira-kira dimaafkan apa kalau misalnya kalau puasa wajib kan itu katanya nggak apa-apa, tapi kalau sunnah karena mungkin sudah banyak keringanan, apakah boleh dilanjutkan atau enggak Zat? Gitu. Dan apakah benar besok ada sunnahnya untuk puasa Ayamul Bid Sya'ban dengan pahala khusus gitu. Itu aja Zat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan maka dibalas 10. Maka yang puasa 3 hari sama seperti puasa sebulan. 13, 14, 15, 10, 20, 30 hari. Kan sama bulan yang lain dengan bulan Sya'ban. Beda. Apa bedanya bulan Sya'ban? 2. Laka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Karena orang terlalu mementingkan bulan Rajab, karena Rajab bulan haram, Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Di tengah-tengahnya ada bulan yang dilalaikan orang, itulah dia bulan Sya'ban. Beribadah pada waktu yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Contoh, tahajud malam. Kenapa besar pahala tahajud? Karena orang lalai. Maka bulan Sya'ban pahalanya besar. Karena kata Nabi, "Dzaka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas." Hadis riwayat Muslim. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. 3. Bahwa hari Kamis amal diangkat setiap pekan. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fil a'mal. Amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan pada Allah, aku dalam keadaan puasa. Tapi ada amal tahunan, amal pekanan hari Kamis, amal tahunan pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika buku catatan amalku diangkat. Ini catatan amalnya. Iya, orangnya mana? Dia sedang puasa. Oleh sebab itu maka amat sangat baik puasa. Tapi katanya puasa itu niatnya mesti sebelum azan. Itu kalau puasa wajib. Adapun puasa sunat, Nabi pernah bangun pagi, Nabi tanya kepada istrinya, mana makanan? Kata istri Nabi SAW, makanan tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana sha'im. Kalau makanan tak ada, kalau begitu saya puasa. Jadi boleh niat puasa setelah pagi jam 8, jam 9. Sebelum tergelincir matahari, boleh niat puasa sunat. Bukan puasa qadha, bukan puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang sedang puasa, lalu kemudian dia makan? Setelah dia makan, baru dia ingat bahwa dia puasa. Maka makanannya itu adalah sedekah Allah untuk dia. Alhamdulillah. Allah bersedekah untuk dia. Tapi jangan diulang sering-sering. Memang betul-betul lupa. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ada nanti ustadz yang berceramah mengatakan itu puasanya batal, puasanya batal, itu mazhab Maliki. Guru-guru saya di Maroko dulu mengeluarkan fatwa, kalau ada orang yang sedang berpuasa, dia makan, puasanya batal, wajib diqadha. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Oleh sebab itu maka, karena kita tidak bisa mengatur lupa. Lupa itu di luar kuasa kita. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu yang kalau kita ada kuasa. Di depan kita ada khamar. Minum atau tidak.
ada kuasa. Lupa di luar kuasa kita. Innallaha tajawaza an ummati ma aqta'a wa nasya. Allah mengampunkan umatku selama dia aqta'a, tersilap, terlupa, tersalah, nasya, lupa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz Abu Somad. Semua pertanyaan sudah dijawab, Masya Allah. Ustadz, sebagai penutup nih Ustadz, boleh pimpin doa untuk kita semua Ustadz di tengah wabah ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah hidup kita, insya Allah. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, ya Allah, anta dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, negeri kami, bil khusus jamaah musyawarah dari malapetaka bencana, bil khusus musibah corona ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami dalam acara ini walaupun tidak kontak fisik langsung, pertemuan hati kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, ya Allah. Allahumma tsabbitna 'alal imani wal Islam. Kokohkan kami dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Lepaskan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Lepaskan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadala iddaini wa ghalabatir rijal. Lepaskan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Jazakallah khair sekali lagi Ustaz Abu Somad untuk tausiah pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah online. Mudah-mudahan nanti ada lagi di lain waktu kesempatan Allah izinkan kita kembali untuk mendengarkan tausiah. Ustaz Abdul Somad, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah. So Haryo. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Terima kasih ya semuanya, teman-teman Akhwat, boleh silakan tulis ya.